Yo semuanya, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai reaksi masyarakat Nusantara atas munculnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Ya, kalau kalian menyimak pada video sebelumnya, ya kita akan sedang belajar mengenai bagaimana sih kedatangan, ya awal mula kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara yang dimulai dari bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda, kemudian Inggris, dan akhirnya ya, mereka bisa sampai di Nusantara, dan kemudian di Nusantara mereka awalnya itu berdagang, tetapi lama kelamaan muncul ya yang namanya kolonialisme dan imperialisme oleh bangsa-bangsa yang tadi datang ke Nusantara. Ya, nah awalnya ya, Portugis dan Spanyol itu menjelajahi samudra itu didasari oleh keinginan mencari rempah-rempah. Ya, kita ingat kalau kenapa mereka sampai menjajah samudra, mencari rempah-rempah. Ya, karena harga rempah-rempah di pasar Eropa itu sedang melambung tinggi menjadi mahal. Ya, pasca kejatuhan Konstantinopel di tangan Turki Utsmani, harga rempah-rempah menjadi langka, otomatis harganya pun jadi melangit. Ya. Nah, setelah menemukan pasar-pasar potensial ya di mana menghasil dan wilayah-wilayah penghasil rempah-rempah, ya muncul yang namanya politik uh, untuk menguasai suatu daerah dengan paksa untuk kepentingan sendiri yang disebut dengan politik kolonialisme. Adapun politik menguasai suatu bangsa untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang besar itu dikenal sebagai imperialisme. Nah, bangsa Portugis, Spanyol, dan bangsa-bangsa Eropa lainnya itu umumnya menjalankan kolonialisme dan imperialisme karena ingin meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dari daerah yang dikuasainya. Dengan melakukan monopoli perdagangan, mereka lah yang menentukan harga dan bahkan dapat berperan sebagai pemasoknya. Di sini para petani dan pedagang setempat dilarang untuk menjual rempah-rempah kepada bangsa lainnya. Jadi di sini yang dimonopoli adalah perdagangan rempah-rempah. Nah, agar monopoli perdagangan dapat dijalankan, bangsa-bangsa Eropa tersebut berusaha mendekati para penguasa setempat, kaum bangsawan, dan tokoh-tokoh berpengaruh lainnya yang ada di kesultanan atau kerajaan tersebut. Nah, berkat kedekatan para pedagang Eropa itu terhadap kepada para orang-orang berpengaruh di kerajaan, ya mereka bisa memperoleh izin untuk mendirikan kantor dagang sekaligus mengantongi hak atas menguasai wilayah tersebut. Ya, jika tidak membuahkan hasil ya usaha tersebut, mereka biasanya tidak segan-segan melakukan apa kekerasan, kemudian memaksa penguasa setempat untuk melakukan perjanjian pendek maupun perjanjian panjang yang ujung-ujungnya itu merugikan ya masyarakat setempat. Ya, ataupun mereka juga melakukan politik divide et impera, ya, politik pecah belah dan kuasai yang intinya saling mengadu domba. Ya. Ya. Misalnya seperti ketika VOC sulit untuk melakukan Sultan Hasanuddin di Makassar, VOC itu mengadu domba dengan Arung Palaka. Ya, akhirnya kalau sudah diadu domba, ya pihak yang dibantu oleh VOC tadi menang, ya otomatis VOC kan dapat hak istimewa, ya, dari penguasa yang sudah ia bantu. Nah, selain itu, Portugis dan Spanyol itu mengemban misi menyebarkan agama Katolik. Ya, begitu pula dengan Belanda yang menyebarkan agama Kristen. Tetapi kepentingan agama tersebut itu biasanya hanya sebagai kedok, ya, alat politik untuk menguasai suatu bangsa. Ya, sebab bila penduduk yang dikuasai telah menganut agama yang sama, maka kaum kolonialis atau imperialis tidak akan sulit untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Demikian juga beberapa cara yang digunakan Portugis, Spanyol, Belanda, dan bangsa-bangsa Eropa lain dalam upaya mencapai tujuan mereka. Nah, bagaimana reaksi masyarakat Nusantara ya atas tindak kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Eropa di wilayah mereka? Ya, kedatangan bangsa-bangsa Eropa, terutama Portugis dan Belanda, ya itu mendapat reaksi keras dari masyarakat Nusantara. Ya, perlawanan rakyat muncul karena para pendatang asing tersebut ya menjalankan monopoli perdagangan, menerapkan politik divide et impera, dan menguasai wilayah dengan paksa.
Pemerintahan kerajaan dan rakyat Nusantara yang memberikan reaksi terhadap kekuasaan kolonial Eropa banyak bermunculan di berbagai daerah. Ya, antara lain, yang pertama adalah perlawanan Ternate terhadap Portugis. Ya, bangsa Portugis pertama kali tiba di Maluku, yaitu di Pulau Banda tahun 1512. Nah, di Pulau Banda mereka membeli pala, cengkeh, dan eh, rempah-rempah lain yang ditukar dengan bahan pakaian dari India. Nah, setelah selesai melakukan perdagangan di Banda, di Maluku, kapal-kapal Portugis itu sampai di itu dan Ternate. Nah, di sini bangsa Portugis itu diterima dengan baik ya oleh penduduk Ternate yang dianggap akan memajukan hubungan perdagangan di antara kedua belah pihak. Bangsa Portugis bahkan diberi kesempatan untuk mendirikan benteng-benteng yang ditujukan untuk melindungi serangan persekutuan dari Tidore dan Spanyol. Ya, kesempatan itu tidak disia-siakan dengan membangun benteng Saint John di Ternate pada tahun 1522 yang kemudian berkembang menjadi benteng-benteng lainnya. Ya, karena itu kalau kalian pernah dengar di Maluku itu ada yang istilahnya adalah kota 1000 benteng. Ya. Nah, tidak hanya mendirikan benteng, mereka pun juga mengajukan keinginan untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah, ya, yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Nah, kemudian disetujui, tetapi semenjak perjanjian tersebut terjadi, ya, rakyat Ternate itu ternyata lebih banyak dirugikan karena harus menjual rempah-rempah dengan harga yang sangat rendah kepada Portugis. Ya, bangsa Portugis yang dikenal sebagai sahabat kemudian berubah menjadi bangsa pemeras. Ya, oleh karena itu rakyat Ternate kemudian menyatakan permusuhan terhadap bangsa Portugis. Ya, di tahun 1553 kemudian rakyat Ternate membakar benteng milik Portugis di bawah pimpinan Dajalu. Ya, bukan Dajjal. Portugis sementara waktu mengalami kesulitan ya di sini mulai kemunduran, tetapi 3 tahun kemudian di tahun 1536 ya Portugis mengirim bala bantuan dari Malaka yang dipimpin oleh Antonio Galvão. Rakyat Ternate dan di daerah-daerah Maluku serentak berjuang mempertahankan wilayahnya. Di akhir peperangan, Antonio Galvão berhasil memasarkan perdamaian dengan rakyat Maluku sehingga Portugis masih dapat mempertahankan kekuasaan di wilayah ini. Ya. Nah, untuk beberapa saat ya Portugis itu masih bisa memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Ya, ini diperkuat dengan perjanjian yang dibuat di tahun 1570 antara gubernur dari Portugis ya Lopes de Mesquita dan Raja Ternate yaitu Sultan Hairun. Tetapi tidak berapa lama setelah perjanjian dibuat, Sultan Hairun ini dibunuh oleh seorang suruhan Lopes de Mesquita. Ya, di benteng apa? Di sebelah foto sebelah kiri ada ya. Saya lupa nama bentengnya itu. Nah, kejadian ini kemudian menyulut kemarahan Sultan Babulah, ya putra dari Sultan Hairun. Ya, akhirnya peperangan pun meletus lagi. Ya, peperangan antara rakyat Ternate melawan Portugis ini segera berubah ya selama hampir 7 tahun. Ya, di sini Portugis itu terkurung dalam benteng-bentengnya karena kan bentengnya banyak sekali ya, tidak hanya 2 ini. Ya, yang di bawahnya benteng Portugis ya, salah satu benteng Portugis. Saya lupa namanya apa. Ya. Nah, di tahun 1557, rakyat Ternate akhirnya bisa mengusir Portugis dari wilayahnya. Perlawanan kedua adalah perlawanan Aceh terhadap Portugis dan VOC. Ya, kita tahu kalau sejak kejatuhan Malaka 1511 di tangan Portugis, kegiatan perdagangan itu beralih ke Aceh Darussalam ya karena Portugis ketika menguasai Malaka itu melakukan politik monopoli yang dianggap merugikan pedagang-pedagang asing, khususnya pedagang muslim. Ya. Nah, di sini akhirnya Portugis itu berusaha untuk mengalahkan kedudukan dari Aceh Darussalam. Ya. Nah, tetapi Portugis ini selalu menemui kegagalan ya karena antara lain penyebabnya adalah Aceh menjalin persekutuan dengan Turki dan Persia serta Gujarat. Yang kedua, kapal-kapal dagang Aceh dilengkapi persenjataan yang cukup baik dan prajurit yang tangguh. Yang ketiga, Aceh memperoleh bantuan kapal, prajurit dan makanan dari beberapa pedagang muslim di Jawa. Ya. Nah, Sultan Ali Muhayyad Syah ini berhasil membebaskan bumi Aceh dari upaya penjajahan Portugis. Ya. Bahkan pada masa kekuasaan Sultan Alauddin, ya, Aceh justru berani menentang dan berusaha mengusir Portugis yang sudah bersekutu dengan Kesultanan Johor. Ya, akhirnya dapat dikalahkan di tahun 1564 dan menempatkan sebagai vasal atau negara taklukan dari Aceh. Kemudian ketika Aceh diperintah oleh Sultan Iskandar Muda, ya,
Aceh melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka di tahun 1615 dan 1629. Akan tetapi serangan tersebut gagal. Ya, nah kegagalan tersebut disebabkan kapal-kapal Portugis ini lebih unggul secara persenjataan. Ya, selain itu Portugis juga punya, selain itu perahu-perahu Aceh itu ukurannya lebih sederhana. Ya, ukurannya lebih kecil. Nah, baik Portugis maupun Aceh ini tidak bisa merebut wilayah-wilayah di semenanjung Malaka dan Sumatera. Maksudnya adalah Malaka tidak dapat direbut dari tangan bangsa Portugis. Sebaliknya, Portugis pun tidak berhasil merebut daerah-daerah lain di semenanjung Malaka dan Sumatera. Ya, lambat laun Malaka justru semakin lemah karena kegiatan ekonominya semakin mundurnya. Ini dimanfaatkan kemudian oleh VOC, ya, dengan cara menaklukkan Portugis di Malaka tahun 1641. Ya, VOC bermaksud membuat Malaka menjadi pelabuhan yang ramai dan ingin menghidupkan kembali kegiatan perdagangan seperti yang pernah dialami Malaka sebelum kedatangan Portugis dan VOC. Untuk menghidupkan kembali kegiatan perdagangan di Malaka, VOC ini memberikan izin dagang kepada perusahaan-perusahaan di India. Ya, nah, pesanan-pesanan barang yang diadakan VOC untuk menarik para pedagang asing agar berlabuh di Malaka. Di samping itu, VOC juga berusaha memaksakan monopoli perdagangan di Malaka. Mereka ingin menguasai bahan-bahan perdagangan pokok dan rempah-rempah. Ya, politik perdagangan VOC di Malaka ternyata tidak membawa hasil. Ya, oleh karena itu VOC melakukan langkah lain, yaitu mengadakan perjanjian-perjanjian dengan para sultan di semenanjung Melayu. Misalnya perjanjian dengan Sultan Kedah di tahun 1642. Ya, timah dari Kedah akan dijual kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan dan pihak VOC akan membayar timah dengan uang tunai atau dengan bahan pakaian. Selain itu, VOC juga mengadakan perjanjian dengan penguasa Jung Ceylon. Ya, perjanjian tersebut menyatakan bahwa orang-orang Jawa, Perak, Kedah, Coromandel, Bengal, dan daerah-daerah lain tidak boleh berdagang ke Malaka jika tidak diizinkan oleh VOC. Ya. Kita kembali ke Aceh Darussalam. Ya, pengganti Sultan Iskandar Muda adalah Sultan Iskandar Nani. Di bawah kepemimpinan Iskandar Nani, Aceh ini masih bisa mempertahankan kebesarannya. Pihak Portugis dan VOC ini belum mampu melemahkan peranan Aceh di Selat Malaka. Jadi Aceh Darussalam masih unggul. Tetapi setelah Sultan Iskandar Nani wafat, ya, Malaka jatuh ke tangan VOC. Selain itu, Aceh juga mulai mengalami kemunduran. Ya, saat dipimpin oleh Sultan Safiatuddin, ya, banyak juga daerah-daerah yang daerah-daerah kekuasaan Aceh, ya, negara-negara vasal, ya, itu melepaskan diri dari Aceh. Untuk keterangan yang ada di layar kalian, ini adalah foto dari benteng Iskandar Muda, ya, yang digunakan bertempur untuk melawan Portugis. Pertempuran ketiga adalah perlawanan Mataram terhadap Portugis. Nah, kita tahu kalau sejak pemerintahan Panembahan Senopati, Mataram ini punya keinginan mempersatukan Pulau Jawa. Ya, tetapi hal ini itu tidak bisa dilakukan karena terganjal kehadiran VOC yang ada di Batavia, karena VOC kan menguasai Batavia, yang mendirikan kantor dagang VOC di sana. Ya, di sini kemudian Mataram itu punya inisiatif untuk menyerang VOC di Batavia. Ya, semua prajurit ditempa dengan keterampilan perang, strategi perang pun disusun dengan sebaik-baiknya. Nah, Mataram melaksanakan penyerangan di tahun 1628 di bawah pimpinan Tumenggung Bahurekso. Sebanyak 50 armada Mataram diberangkatkan ke Batavia. Mereka awalnya mendarat di Marunda dan mendirikan kubu dan perkemahan, ya, di antara dekat rumah-rumah penduduk. Ya, tetapi VOC ternyata sudah mengetahui kehadiran pasukan Mataram di wilayahnya. VOC kemudian membakar kampung-kampung yang mengelilingi perkemahan pasukan Mataram. Ini maksudnya, ya, agar pasukan Mataram itu tidak bisa bersembunyi, ya, di rumah-rumah penduduk. Akhirnya perang pun pecah. Ya, beberapa anggota pasukan Mataram berusaha menerobos barikade benteng Hollandia melalui tangga-tangga bambu. VOC dapat mengatasi serangan prajurit Mataram dengan mudah. Akibatnya, ya, jatuh korban yang cukup banyak di kalangan prajurit, termasuk Tumenggung Bahurekso gugur. Pasukan baru Mataram pun akhirnya bergerak,
ya menyusul ya di Batavia di bawah pimpinan Suku Agul-Agul, Madurarejo dan Upo Sonto. Mereka membendung Sungai Ciliwung dan mengalihkan bangkai-bangkai. Tujuannya agar bau busuk menyelimuti Batavia dan menyebarkan penyakit kepada musuh. Kenyataannya strategi ini tidak membawa hasilnya. Mereka tetap gagal ya, untuk memenangkan pertempuran. Serangan kedua pun dilancarkan di tahun 1629. Ya, sasaran serangannya adalah benteng Hollandia dan benteng Bommel. Nah, benteng Hollandia ini dapat dihancurkan, tetapi benteng Bommel itu masih bisa diselamatkan oleh VOC. Nah, untuk membendung perlawanan pasukan Mataram, VOC membakar gudang-gudang perbekalan Mataram di Cirebon dan Tegal. Akibatnya, ya, pasukan Mataram pun kekurangan bahan makanan, dan ini membuat serangan kedua pun gagal. Ya, perjuangan Mataram memang dipenuhi oleh kegagalan. Ya, tetapi cita-cita Sultan Agung untuk mengusir VOC tidak terus padam. Ya, dengan belajar dari pengalaman, ya, Sultan Agung ini memindahkan sebagian rakyatnya ke Karawang dan Sumedang untuk membuka persawahan. Ya, tujuannya untuk menyediakan persediaan beras untuk mendukung tentara yang akan menyerbu VOC di Batavia. Tetapi, ya, sebelum rencana tersebut diwujudkan, di tahun 1645 Sultan Agung keburu wafat. Nah, jadi gagal lagi untuk menyerang VOC. Nah, bagaimana dengan pertemuan selanjutnya? Tunggu pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. See you.